Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Lisa Rahmawati, NIM 060403200082 dengan alamat rumah Mojokerto, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam pembelajaran video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai fungsi perencanaan manajemen dalam lembaga pendidikan. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu manajemen yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh, SPDI MPD, dan Ibu Hajah Nikmatus Sholihah, MAG. Keunggulan belajar manajemen di Prodi MPI ini ialah sebagai pengetahuan, memandu melaksanakan pengelolaan dalam sebuah lembaga atau organisasi, mengetahui strategi manajemen yang lebih baik dengan dibantu adanya ilmu-ilmu pendekatan manajemen yang sistematis, logis, dan rasional, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengimplementasikannya pada lembaga pendidikan. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah pada pembahasan fungsi perencanaan manajemen, maka alangkah baiknya kita mengetahui pengertian manajemen terlebih dahulu. Di sini saya memakai pengertian manajemen menurut A.F. Stoner. Manajemen adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pemanfaatan sumber daya organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut Terry, manajemen adalah proses yang terinci tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengendalian suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber lainnya yang ada di organisasi tersebut. Nah, dari dua pendapat itu tadi dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen adalah bentuk pengelolaan. Pengelolaan apa? Pengelolaan lembaga-lembaga dan organisasi. Tentunya dalam setiap lembaga atau organisasi akan ada fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan. Karena apa? Karena organisasi dan lembaga itu mencakup tentang pengendalian atau pengorganisasian sumber daya manusia yang ada di dalamnya, sehingga terbentuklah struktur organisasi dengan menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, setelah kita mengetahui pengertian manajemen, maka setelah itu kita akan membahas fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini ada 4 teman-teman. Ada planning, perencanaan, organizing, organisasi, pengorganisasian, actuating, dan juga controlling. Yang akan kita bahas dalam pembelajaran video kali ini, kita akan lebih menekankan pada fungsi pertama, yaitu planning atau perencanaan. Definisi perencanaan, unsur-unsur perencanaan, dan juga bagaimana pengimplementasian fungsi perencanaan ini pada lembaga pendidikan. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pasti di sini teman-teman juga akan bertanya, apa yang dimaksud dengan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya? Maksudnya adalah perencanaan ini adalah cara untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu apa? Misal, kita ingin pergi ke pasar gitu kan ya. Tentunya pergi ke pasar ini itu kita harus memiliki rencana. Kita pergi ke pasar itu akan menaik mobil atau sepeda motor. Kemudian kendaraannya itu juga apakah milik pribadi atau menyewa. Kemudian jam berapa pergi ke pasarnya, melewati jalan mana. Kemudian kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang telah ditetapkan itu apa? Yaitu ya pergi ke pasar itu tadi. Kita ingin pergi ke pasar. Jadi tujuan yang telah ditetapkan ini adalah ke pasar itu tadi. Perencanaannya adalah proses untuk mencapai tujuan itu. Nah, seperti itulah perencanaan ini. Jika fungsi perencanaan sudah terencana, sudah tersusun dengan baik, maka kita dapat menentukan bahwa kita pergi ke pasar naik motor pribadi pada pukul 6 melewati jalan A misalnya. Kemudian dalam lembaga pendidikan, dalam sekolah,
misalnya kita ingin mencapai sekolah terbaik, itu perencanaannya itu apa? Perencanaan yang kita lakukan itu apa? Yaitu yang pertama, ini adalah melakukan proses penganggaran, melakukan langkah-langkah kegiatan, melakukan atau membentuk konsep-konsep kegiatan. Untuk apa semua itu? Ya untuk mencapai sekolah yang terbaik itu tadi. Jadi perencanaan di sekolah ini dapat meliputi penganggarannya, kegiatan langkah-langkahnya itu bagaimana, konsep-konsepnya itu bagaimana. Perencanaan ini bisa menjadi salah satu bentuk evaluasi di awal. Loh, kok evaluasi di awal? Karena rencana ini mampu meminimalisir ancaman-ancaman untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai tujuan sekolah terbaik itu tadi. Ancamannya apa? Ancamannya bisa jadi kekurangan dana atau tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik. Maka kita membuat rencana kegiatan yang mampu menutupi kekurangan dana tadi atau sumber daya manusia yang buruk tadi. Inilah suatu fungsi perencanaan. Kemudian kita akan membahas mengenai unsur-unsur perencanaan. Yang pertama, sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya. Sebelum melakukan fungsi perencanaan, kita harus memiliki tujuan dan juga arah. Setelah memiliki tujuan dan arah, maka kita tinggal merencanakan kegiatannya apa, langkah-langkahnya seperti apa, anggarannya seperti apa, maupun konsep-konsep untuk mencapai tujuan itu seperti apa. Yang kedua, kemudian adanya proses. Suatu proses perencanaan ini direncanakan dengan secara struktur dan juga sistematis. Yang kemudian yang ketiga, yaitu hasil yang ingin dicapai. Kita harus punya hasil apa yang ingin dicapai agar kita mudah untuk menetapkan langkah-langkah konsep-konsepnya yang sesuai dengan hasil yang akan dicapai itu tadi. Yang kemudian yang keempat ini menyangkut masa depan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya yang di sekolah itu ada program tahunan atau ada program semester yang biasa disingkat dengan prosem. Kemudian kalau guru itu biasanya itu ada RPP, ada silabus gitu. Nah teman-teman, sebelum melakukan proses perencanaan, ada nih yang namanya keputusan atau pra-perencanaan. Pra-perencanaan atau keputusan ini adalah proses di mana kita sebelum melakukan perencanaan itu tadi. Kalau di sekolah maupun di lembaga ini ada kan ya yang namanya visi dan juga misi. Kalau visi itu adalah sebuah keputusan yang akan melahirkan rencana. Kalau misi ini adalah bagian perencanaan, rencana operasional itu misi. Nah, seperti yang telah kita ketahui teman-teman, kalau visi ini adalah tujuan atau salah satu pencapaian yang harus dicapai. Kemudian kalau misi ini adalah cara untuk mencapai visi. Jangan keliru ya teman-teman. Kalau visi ini adalah tujuan, kemudian kalau misi ini adalah caranya. Kemudian kita akan membahas mengenai visi sekolah. Visi sekolah ini dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Maksudnya, jika di daerah ada dinas pendidikan, kalau nasional ini itu ada yang dinamakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga visi sekolah ini harus selaras dengan institusi di atasnya itu tadi. Kemudian yang ketiga, diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang biasanya ini dipimpin oleh kepala sekolah dan pesertanya ini adalah warga sekolah. Kemudian yang keempat ini disosialisasikan oleh warga sekolah dan pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kelima, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang ada di masyarakat. Kemudian misi sekolah. Misi sekolah ini
satu, memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, misi sekolah ini merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, misi sekolah ini menjadi dasar program pokok sekolah. Kenapa misi sekolah ini menjadi dasar program pokok sekolah? Ya, karena program-program yang ditetapkan tidak bisa dijalankan jika misi sekolah belum dijalankan. Kemudian yang keempat ini dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan. Kemudian perencanaan pendidikan secara substansial. Seperti apa sih perencanaan pendidikan secara substansinya itu? Yaitu mengarah pada tujuan pendidikan. Yang pertama, secara nasional, tujuan pendidikan itu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga setiap negara, lembaga pendidikannya itu tujuannya itu sama karena berpedoman oleh tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, pertimbangan kebijakan. Setiap kebijakan yang diambil oleh petinggi sekolah harus sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang sudah diterapkan. Yang kemudian yang ketiga ini adalah pelaksanaan rencana pendidikan. Pelaksana rencana pendidikan ini harus sesuai dengan tujuan pendidikan itu tadi dan juga pertimbangan kebijakan itu tadi. Ketiga hal ini harus sejalan dan seimbang. Tujuan pendidikan, pertimbangan kebijakan, pelaksanaan rencana pendidikan ini harus sejalan dan juga seimbang. Kemudian pelaksanaan rencana pendidikan. Dalam pelaksanaan rencana pendidikan ini ada pedoman pengelolaan sekolah yang mana meliputi 1. Kurikulum pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, kalender pendidikan atau kalender akademik. Yang ketiga, pembagian tugas guru. Kemudian yang keempat, pembagian tugas tenaga pendidik. Siapa tenaga pendidik itu? Yaitu staf tata usaha yang ada di sekolah itu tadi, untuk mempermudah pekerjaan di sekolah agar pekerjaannya tidak menumpuk atau tidak tumpang tindih, agar hasilnya nanti juga akan menjadi baik. Kemudian yang kelima, tata tertib sekolah. Tidak boleh kita tidak mematuhi tata tertib sekolah. Jadi kita harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah kita. Sekian pembelajaran fungsi perencanaan manajemen pada lembaga pendidikan ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Pamit dan undur diri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.